Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Yalah Bapa, berfirmanlah, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Allah menyediakan tempat kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kemah adalah tempat tinggal sementara karena keadaan darurat atau keperluan lain. Misalnya ketika terjadi gempa bumi, masyarakat diungsikan ke kemah tersebut. Kemah adalah tempat tinggal yang sewaktu-waktu bisa dibongkar atau bisa dipindahkan. Apabila terjadi gempa bumi tadi, ketika situasi telah normal, maka orang banyak kembali lagi ke rumah masing-masing. Paulus menggambarkan kehidupan manusia sebagai suatu perjalanan, dan kita tidak selamanya di dunia ini. Kita tinggal di dunia ini sementara dalam kemah, yaitu tubuh yang panah ini, yang sewaktu-waktu bisa dibongkar, yaitu pada saat kita meninggal. Namun kita tidak perlu takut atau khawatir, sebab Allah telah menyediakan sebuah tempat kediaman yang kekal bagi kita, yaitu tubuh yang mulia di surga. Tempat kediaman kekal yang tidak dibuat tangan manusia, tetapi dibuat tangan Allah sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kembali kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes pasal 14 ayat 2. Janji Tuhan Yesus ini yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya selama masih berada di bumi ini. Sebab selama di dunia ini kita mengeluh karena menghadapi banyak pergumulan dan kesusahan hidup. Tubuh panah kita pada suatu saat akan mati dan ikatan kita dengan dunia ini akan berakhir. Kehidupan di dunia ini dengan segala beban yang ada, cobaan yang ada, pergumulan, kesusahan, dan masalah-masalah lainnya tidak berlangsung selama-lamanya. Sebagai gantinya, Allah telah menyediakan tempat kediaman yang kekal bersama Dia. Kiranya janji Allah ini menggugah kita untuk menjalani hidup ini dengan tabah, penuh syukur dan kesetiaan kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan pemahaman bahwa Allah telah menyediakan tempat bagi kita, yaitu tempat kediaman yang kekal, kiranya juga memberikan kepada kita motivasi untuk selalu melakukan kebaikan dan kebenaran selama hidup di dunia ini. Harus diingat bahwa tidak seorang pun tahu kapan detik terakhir dari hidup ini. Oleh karena itu, kiranya setiap detik kehidupan ini kita lihat sangat berharga. Kita melihatnya sebagai
kesempatan untuk menjadikan hidup kita bermanfaat, berguna kepada sesama kita. Allah menyediakan tempat kekal. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 354 ayat 3 saitong mai do. Sato kinarina kobe marhite hite obun rabdoho Jesus lasude tu surgoi marujung sailongang bedo sasude dihasanga poni muse di surgo di nasonang di surga di nasonang. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga. Dengan firman yang telah kami dengarkan, di mana Allah telah menyediakan tempat kekal bagi kami. Kiranya kami senantiasa kuat di dalam menghadapi kehidupan yang terjadi di dunia ini, menghadapi setiap cobaan, kesusahan, dan penderitaan. Kami tetap setia hanya kepada Tuhan saja, sampai kepada akhirnya. Sampai kemah kami ini dibongkar, dan kami memasuki kehidupan kekal yang telah Tuhan sediakan. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudara semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.